Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Muslim Brainer. Syirik, kita tentu sering mendengar kata ini. Syirik ada dua macam, yaitu syirik kecil dan syirik besar. Dan yang dibahas di sini adalah syirik besar. Syirik adalah menyerahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Apa itu ibadah? Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ibadah adalah salah satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi atau batin maupun yang nampak atau lahir. Sementara bentuk ibadah itu ada bermacam-macam, seperti pengagungan, merendahkan diri, berdoa, kecintaan yang tinggi, ketaatan yang mutlak, tawakal, dan bentuk ibadah lainnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika salah satu hal tersebut diserahkan kepada selain Allah, maka perbuatan tersebut dinamakan dengan syirik, dan orang yang berbuat syirik disebut dengan musyrik. Nah, di sini akan dibahas apa saja sih bahayanya jika sampai kita berbuat syirik. Pertama, syirik merupakan dosa terbesar. Hal ini sebagaimana penjelasan dari Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda, "Perhatikanlah wahai para sahabat, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa-dosa yang paling besar?" Beliau SAW mengatakan 3 kali. Kemudian para sahabat mengatakan, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau SAW bersabda, "Syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua." Sebelumnya beliau bersandar, lalu beliau duduk dan bersabda, "Perhatikanlah," dan perkataan palsu atau perkataan dusta. Beliau selalu mengulanginya sampai kami berkata, seandainya beliau berhenti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadis lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Nabi SAW menjawab, "Bila kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu." Kedua, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Maksudnya adalah, jika seseorang meninggal dalam keadaan syirik, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jika masih hidup, maka masih ada kesempatan untuk bertaubat nasuha. Rasulullah SAW bersabda, setiap dosa masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, kecuali siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, atau siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, syirik akan menyebabkan semua pahala atau amal baik seseorang terhapus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu, bahwa apabila kamu berbuat syirik, maka sungguh akan batal amalanmu, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Maka sembahlah Allah saja, dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Az-Zumar ayat 65-66. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa sebab diturunkan ayat ini, bahwasannya kaum musyrikin dengan kejahilan mereka mengajak Rasulullah SAW untuk beribadah kepada sesembahan mereka bersama mereka. Bayangkan saja, Nabi dan Rasul saja diancam oleh Allah jika berbuat syirik, maka batal segala amalnya. Ini menunjukkan betapa bahayanya perbuatan syirik. Bahaya keempat dari perbuatan syirik yang paling ngenes adalah masuk neraka selama-lamanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72.
Begitulah bahaya-bahaya syirik yang harus kita hindari dengan terus mempelajari Islam. Jangan sampai kita mengerjakan syirik dengan alasan tidak tahu, padahal telah banyak buku-buku dan kajian yang membahas hal ini. Semoga Allah hindarkan kita semua dari dosa ini. Like jika video ini bermanfaat dan subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.